Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita himpunan. Saya akan berikan rumus cara mengerjakan soal cerita himpunan. Rumusnya adalah kita hafalkan isbat I ditambah S sama dengan B ditambah A ditambah T. Lalu kita jabarkan apa itu I? I itu adalah irisan. Atau dalam soal biasanya yang menyukai keduanya. Menyukai keduanya. Karena nanti akan ada dua objek. Kemudian S adalah semesta atau semua anggota. B dan A itu adalah objek pertama dan objek kedua. Nanti di soal disebutkan akan ada dua objek yang diketahui dalam himpunan. B-nya itu objek pertama, A-nya itu objek kedua atau himpunan kedua. Sedangkan T adalah yang tidak menyukai keduanya. Kita ulangi, I itu irisan yang menyukai kedua himpunan, S itu semesta atau semuanya, B itu objek pertama, A itu objek kedua, dan T tidak menyukai keduanya. Kita langsung ke contoh soal. Ingat, kita tulis dulu rumusnya biar ingat. Isbat I tambah S sama dengan B ditambah A ditambah T. Kemudian kita baca kalimatnya sedikit demi sedikit. Dari awal kita baca dari 40 santri kelas 75. Nah, ini 40 santri adalah semua santri yang ada di kelas 75. Berarti 40 itu adalah S-nya. 20 santri menyukai matematika. Nah, ini objek pertama, berarti ini 20 itu B-nya. 15 santri menyukai IPA. Ini objek kedua, berarti 15 itu A-nya. Dan 7 santri tidak menyukai keduanya. Tadi tidak menyukai itu lambangnya adalah T. Berapa santri yang menyukai matematika dan IPA? Yang menyukai keduanya. Berarti yang ditanya adalah I. Sekarang tinggal kita masukkan yang diketahui. Tadi 40 santri S, 40-nya tulis di bawah S. Kemudian B-nya 20. Kita tulis di bawah B. A-nya 15. Kita tulis di bawah A. Dan T-nya 7. Tulis 7. Yang ditanyanya adalah irisannya, I-nya. I-nya kita cari. Maka I ditambah 40 sama dengan kita jumlahkan 20 ditambah 15 ditambah 7 adalah 42. Maka I-nya berapa? Berapa tambah 40 yang hasilnya 42? Maka I-nya adalah 2. Karena 2 ditambah 40 hasilnya 42. Berarti santri yang menyukai matematika dan IPA adalah 2 santri. Contoh kedua.
Rumus yang dipakai tetap isbat. Jadi untuk semua kasus soal seperti ini rumusnya sama. Kita baca dari 35 santri kelas 76, 35 ini berarti semuanya. Langsung saja kita tulis S-nya 35. 12 santri suka memasak, ini objek pertama. Berarti 12-nya itu B-nya. 6 santri suka memasak dan menjahit. Di sini memasak dan menjahit artinya menyukai keduanya. Berarti 6 itu adalah I-nya. Berarti kita tulis di bawah I. Tanda tambahnya jangan lupa. Sedangkan 5 santri tidak menyukai keduanya. Tidak menyukai lambangnya T. Berarti tulisnya di bawah T. Ini 5. Berapa santri yang suka menjahit? Berarti objek kedua belum ketemu. Berarti yang dicari adalah A-nya. Kita tulis kembali A-nya. Kita jumlahkan. 6 ditambah 35 adalah 41. Sama dengan 12 ditambah 5. 17 ditambah A. 17 ditambah berapa? Yang hasilnya 41. Maka kita dapatkan A-nya adalah 24. Karena 17 ditambah 24 sama dengan 41. Berarti santri yang suka menjahit adalah 24 santri. Contoh yang ketiga, tetap rumus yang dipakai adalah isbat. Di sebuah komplek terdapat arisan ibu-ibu yang pesertanya 50 orang. Berarti 50 ini semuanya. Kita tulis di bawah S. 24 orang menyukai seblak. Nah, berarti 24 itu objek pertamanya. Berarti B. 24. 8 orang menyukai seblak dan tahu bulat. Ya, kalau ada dua objek kayak gini berarti ini menyukai keduanya. Berarti 8 itu I-nya. Tulis. Sedangkan 7 orang tidak menyukai keduanya. Berarti T tidak menyukai. Kita tulis di bawah T 7. Berapa orang yang hanya menyukai tahu bulat? Berarti kita cari A-nya terlebih dahulu. Kalau ada kata hanya, nanti ada tambahan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Pertama kita cari A-nya terlebih dahulu. Kita jumlahkan 8 tambah 50, 58. Sama dengan 24-nya kita tambahkan dulu dengan 7, 31. Ditambah A. Nah, 31 ditambah berapa? Yang hasilnya 58. Maka setelah kita hitung, kita dapat A-nya adalah 27. Nah, perhatikan di pertanyaannya. Pertanyaannya berapa orang yang hanya menyukai tahu bulat? Ketika kita mendapatkan kata hanya, maka jawabannya tidak sampai sini. Jadi yang hanya menyukai tahu bulat, caranya adalah hanya menyukai tahu bulat adalah hasil yang tadi 27 selalu dikurangi irisannya yang menyukai keduanya. Di sini 8. Berarti 27 kurangi 8.
Saya ulangi, jadi ketika ditanya hanya menyukai, kalau ada kata hanya, maka hasil yang tadi selalu dikurangi dengan irisannya atau yang suka dua-duanya. Di sini adalah 8, berarti 27 kurangi 8 sama dengan 19 orang. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.